Amin. Berkatilah kita curahkan Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban. Hikmat Tuhan baik tetap selama-lamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu, lebih indah daripada emas murni, lebih manis dari madu lebah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari umat beriman dan para suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kota Yerusalem dihancurkan dan tabut perjanjian ikut hancur, maka Nabi Yeremia mengajak seluruh umat untuk memusatkan ibadah mereka dengan semangat yang baru. Ibadat itu adalah ibadat hati. Manusia sebagai pribadi mestinya menjadi kenisah Allah, dan ia mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya sebagai ibadat kepada Allah tersebut. Dari kesadaran inilah akan muncul pembaharuan yang berarti bagi ibadat-ibadat kita. Marilah kita mohon ampun jika perayaan-perayaan dan ibadat-ibadat kita tidak bersumber pada hati kita. Maka marilah kita mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sabdamu itu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga kau tanam dalam-dalam di hati kami,
agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Segala bangsa akan berkumpul ke Yerusalem. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Bertobatlah, hai anak-anak murtad, sebab Akulah Tuhan. Aku akan mengambil kalian seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Haleluya, 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 haleluya,
Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus, ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, dan para suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberikan penjelasan tentang penabur benih. Intinya ialah setiap orang harus menyiapkan tanah di dalam hatinya untuk menerima benih yang baik dari Tuhan, yaitu sabda Allah sendiri. Selain itu juga diajak untuk mengenyahkan wadas dan duri dari dalam hati kita. Lahan yang menyuburkan biji firman itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan dan memahami firman Allah tersebut. Firman itu bergema dalam kehidupan seorang yang membawa kesuburan yang sangat istimewa.
Apakah firman Allah sungguh kita suburkan dalam hidup kita, pribadi kita, maupun di dalam komunitas-komunitas kita, atau juga di dalam keluarga-keluarga kita? Para murid dan kita sekalian juga perlu menyadari hambatan sabda dalam hidup kita dan dalam hidup mereka. Keras dan keringnya hati manusia dengan sendirinya menjadi hambatan yang paling hebat bagi pertumbuhan benih sabda Allah di dalam hidup kita. Penderitaan dan penganiayaan membuat hati kita gelisah dan bahkan sampai meninggalkan firman Allah. Duri-duri dalam hati sendiri bisa mematikan benih-benih sabda Allah. Hanya kesederhanaanlah yang membawa kesuburan seperti pupuk bagi tanaman. Marilah kita menjadikan hati kita hati yang sederhana, hati yang subur. Kita juga dengan rendah hati dan dengan sengaja mau mengolah lahan hati kita, tempat firman Allah ditaburkan setiap saat, sehingga firman Allah, bibit unggul itu dapat bertumbuh dengan baik, menjadi besar dan menghasilkan buah berlipat ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan ketika kita memiliki hasil berlimpah panenan firman Allah, kita akan membagikannya kemana dan di mana saja kita berada dalam karya pewartaan kita. Oleh karena kita tidak mungkin membagikan sesuatu apabila kita sendiri tidak memilikinya. Kita belajar dari Bunda Maria sekali lagi, Bunda yang hebat, Bunda yang sungguh mempersiapkan hatinya menjadi lahan yang sangat subur, di mana ketika firman Allah disemaikan di dalam hatinya, firman Allah itu bertumbuh menjadi subur, menghasilkan buah berlimpah, buah-buah cinta kasih, buah-buah keselamatan. Dan dari hati itulah kita telah menerima berkatnya. Dari lambungnya tercurahlah air dan darah untuk menyucikan dan juga untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semua persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, kami mohon Kau beri rezeki dari butir gandum yang sudi wafat demi kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus, janji kedamaian bagi setiap orang di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Turang dan semua uskup, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semua tubuh dan darah-Nya akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi serta saya tubuh dan darah Kristus. Amin.
Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus. Maka datanglah ya Yesus, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Benih yang tertabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan warta itu dan memahaminya, lalu menghasilkan buah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada pula yang 30 ganda. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus saudara kami sebapa. Semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah serta membuat gembira setiap manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita sekalian diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para Ekaristi Kudus kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus.